السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Pernah dengar istilah wusul? Sampai kepada Allah, maksudnya apa tuh? Orang ini ilmunya udah sampai kepada Allah. Apa yang dimaksud sampai? Ya. Wusul bahasa Arabnya. Wusul itu ada indikatornya, penciriannya. Apa penciriannya? Atau apa kaifiat caranya? Dari sinilah turun ilmu thariqah. Ilmu thariqah, tarekat, di situ ada namanya riyadhah dan mujahadah. Riyadhah itu latihan, mujahadah itu usaha melawan diri sendiri. Nah, apa yang dilawan? Ukhruj, keluarlah kamu min awsafi, dari sifat-sifat basyariyahmu. Basyariyah, jasadiyah, nafsiyah. Sifat jasad, pertama jasad dulu, baru nafsiyah, baru jiwa. Nah, basyariyah itu contohnya begini. Jam 3 malam enaknya tahajud atau tidur? Gimana Bapak Ibu? Tidur. Jujur bener ya? Iya, bener, sama kita ya. Jadi badan tuh pengennya tidur, tapi kalau ingin merasakan kehadiran latihan rohani, nafsiyah kita harus dilawan, basyariyahnya harus dihantam. Lawan dengan bangun, berwudu, gosok gigi. Nah, kenapa nih orang kalau tahajud tuh nggak semangat? Karena nggak siwakan, nggak gosok gigi. Jadi ini tips. Kalau bangun malam hari jangan hanya wudhu, tapi juga gosok gigi, siwak, bersiwak. Dalam hadis itu betul-betul kalimatnya jelas sekali ya, mardhatun inda rabbi. Ini mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Coba aja, jigong masih ada sama jigong udah bersih kan beda ya. Oke. Kalau bulan puasa atau hari puasa, pagi sarapan, siang makan, habis makan ngudut, ya kan? Beb, antum ngudut Beb ya? Innal ududa minal ududi. Gak jelas tuh bahasa Arab mana tuh ya? Aneh enggak Beb ya? Ya, belum maksudnya. Habis makan, ngudut, ngopi, nonton, kayaknya tidur tuh kayaknya enak, bener nggak? Tapi kalau puasa enggak, udah nggak makan, nggak ngerokok, mata nggak boleh juga jelalatan. Bener Pak ya? Puasa masih jelalatan Pak? Ibu-ibu gimana kalau lagi puasa? Silat-silat. Kalau jalalatan boleh, ismul jalalah, ismullah. Kalau ingin menjadi hamba Allah, wusul sampai ke hadirat Allah, maka langkah pertama, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan manusiawi kita. Malaikat itu tidur nggak? Enggak. Makanya kalau ingin mendapatkan kemurnian malaikat, kita bangun malam hari, kurangi tidur. Ya. Tapi malaikat walaupun nggak tidur, ilmu ma'rifatnya kurang. Yang lebih canggih ilmu ma'rifatnya Sayyidina Adam. Maka Nabi Adam diperintahkan Allah menjadi rektor, jadi guru, jadi kiai di pesantren surgawi. Di saat semua malaikat sudah ribuan tahun zikir, Nabi Adam baru dicipta, diajarkan Allah asma, nama-nama, langsung disuruh ngajar para malaikat. Ini ujian terberat nih bagi para malaikat. Jadi malaikat aja diuji. Nah, ini guru-guru tarekat, pengamal-pengamal zikir bakal diuji. Diuji zikir udah banyak, udah kenceng nih. Atau nih lagi taklim azan. Duluan mana? Terusin taklim atau tinggalin taklim? Sholat langsung, gimana yang benar? Nah, ada dua pendapat nih ulama Masjid Al-Hikmah, berbeda pendapat. Ikhtalama ulama Lampung. Ini azan nih, azan.
azan isya kita masih taklim, berhenti atau gimana? Beneran? Ntar kita cobain kabur ya. Ustadz nih gak syar'i. Gak syar'i gimana? Masa azan dia terus ngajar? Ini orang gak ngerti hadis. Bahwa di hadis Nabi itu sholat isya seringnya tengah malam, tapi jamaah. Kalau kita kan sendiri-sendiri ya. Ya, jangan pembenaran dulu, udah dapat separohnya Nabi gitu ya. Jadi kalau kita mengundur sholat isya, lakukan seperti Nabi, jamaah. Dan Nabi sering melakukan itu. Ya. Jadi nggak kayak kita. Masa manusia secerdas ini harus tunduk pada apa tuh? Tutut itu apa namanya? Alarm itu loh. Ya, apa namanya? Jam digital ya, salam. Itu kita yang buat. Kok kita yang tengkar karena dia, ya kan? Di Masjidil Haram itu masih 15 menit, itu tuh masih cepat. Harusnya 20 sampai 30 menit. Dan itu terjadi di Turki. Di Turki itu sholat ditakhirkan subuh. Kira-kira 20 menit sebelum terbit baru sholat subuh. Saya kesemangatan datang 2:30. Ya salam. Nggak ada orangnya. Kalau ingin menjadi hamba Allah, wusul kepada Allah, maka keluarlah dari sifat manusiawi. Ya. Enakan nonton YouTube, nonton TV, atau zikiran? Beneran. Gak yakin aneh. Kiai aja ninggalin hizib mau wirid cuma karena nonton YouTube. Mending nonton YouTube-nya ada Habib Razi di situ ya, ada Gus Kohar. Ini nggak ada, adanya gus-gusan. Emang begitu kita, dan itu sisi manusiawi, ya, sangat normal. Jadi kalau kita ingin usul, jadi pertama makom malaikat itu, kurangi tidur, ya, kurangi makan. Malaikat makan nggak? Makan nasi nggak? Makannya zikir. Tapi kalau ruh makannya ilmu ma'rifatullah. Makanya coba tanya nih Pak Mukhlisin, kalau lagi taklim ma'rifatullah di tempat Maulana Abati, itu dari jam 12 sampai subuh kadang ya, sampai 3:30 lah, jam 3. Kalau dulu cerita kawan-kawan bisa sampai besok lagi, 2 hari 2 malam. Alam tuh kayaknya udah goyang ya, tapi mereka masih kuat karena kekuatan rohani itu. Rohani kan gak ada hijabnya. Rohani itu cuma mau ma'rifat. Kalau kolbu maunya zikir. Kalau jasad ini maunya makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tawir. Ya, akal maunya apa? Akal maunya ilmu kritik. Maka kalau orang suka ngeritik, itu akalnya yang masih kuat. Masih ngeritik orang, itu akalnya masih main. Ya. Cerdas sih boleh, tapi jangan semua orang dikritik. Apalagi guru sendiri dikritik, ya. Nanti kualat tentu, ya. Nggak barokah ilmunya. Yang ada santri ngomong ini, bukan santri, nggak tahu santri apa tuh namanya. Kalau ada yang baik dari kiai kita ambil, yang buruk kita buang. Berarti dia lebih ngerti kebaikan daripada kiai. Benar gak? Soalnya kita belajar ke semua guru, nanti kita ambil yang baik-baik aja. Iya itu benar. Itu benar kalam ente, tapi itu gak adab. Yang adab itu gak begitu ngomongnya. Katakan saja kita berguru kepada banyak guru, istifadah dengan ilmu-ilmu mereka. Gak usah ngomong tambahan-tambahan begitu, seakan-akan kita lebih alim dari mereka. Ya, berarti kita bukan murid yang shadiq, kita murid yang kazib. Bukan murid yang sungguh-sungguh, tapi murid yang bohong. Ya, guru itu masih belum kita pandang utuh. Ya, dan itu berbahaya untuk kesuksesan rohani. Ya, lanjut. Assalamualaikum ya Sayyidi